Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Farihatul Hidayah dan Zainana Zulfa Octavia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan instrumen asesmen dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sasaran asesmen. Di sini sasaran asesmen menurut PBSI dibagi menjadi dua, yaitu ada komponen berbahasa yang terdiri dari bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Yang kedua yaitu keterampilan atau kemampuan berbahasa yang meliputi keterampilan lisan, yaitu menyimak dan berbicara, dan ada keterampilan tulis, yaitu membaca dan menulis. Namun demikian, dalam penilaian bahasa, komponen-komponen bahasa tersebut dianggap merupakan bagian dari kemampuan berbahasa. Sasaran utama asesmen PBSI ini adalah pada kemampuan berbahasa lisan dan tulisan. Yang B, di sini ada ragam instrumen asesmen. Pada ragam instrumen asesmen ini ada 2 poin. Yang pertama ada instrumen asesmen konvensional atau tes. Yang kedua ada instrumen asesmen alternatif atau non-tes. Masuk pada poin yang pertama yaitu instrumen asesmen konvensional. Memasuki poin yang pertama yaitu instrumen asesmen kemampuan berbahasa lisan. Di sini ada tes kemampuan menyimak dulu, yaitu terdiri dari tes jawaban singkat. Tes jawaban singkat itu gimana? Tes yang jawabannya berupa sepatah atau 2 patah. Lah tes ini cocok untuk kelas bawah, kelas rendah kayak kelas 1, kelas 2 lah. Tes ini cocok untuk kelas itu. Karena apa? Karena kemampuan berbahasanya masih terbatas. Tes ini berbentuk tes benar salah, tes ya tidak, tes pilihan gambar, atau menulis jawaban singkat lainnya. Contohnya gini. Kita beri dia soal ikan bernafas dengan insang. Jawabannya ada 2, iya apa tidak, benar atau salah, ya seperti itu tes jawaban singkat ya. Yang kedua ada menjawab pertanyaan dalam bentuk kalimat. Jadi di sini disediakan kalimat tanya, lah siswa tersebut diminta untuk menjawabnya. Contoh, kemana Surah dibawa? Jawabannya akan Surah dibawa ke kantor pos atau Surah dibawa ke mana gitu. Yang ketiga, ada jawaban pertanyaan dari wacana atau ceramah. Di sini ada contohnya, ada wacana tentang tubuh kita diperlukan makanan. Makanan itu berguna untuk pertumbuhan. Tubuh akan mengalami pertumbuhan yang baik jika diberi makanan yang bergizi. Nah, di sini pertanyaannya ada gini. Apakah yang diperlukan oleh tubuh? Jadi mengambil pertanyaan dari wacana tersebut. Yang keempat yaitu menceritakan kembali. Siswa-siswi diperdengarkan sebuah wacana atau ceramah, kemudian ia diminta untuk menceritakan kembali isi wacana tersebut dengan bahasanya sendiri. Yang kedua ada tes kemampuan berbicara, yaitu terdiri dari tes respon terbimbing. Di sini guru memberi isyarat kepada siswa untuk bertanya kepada temannya siapa namanya dan dari mana asalnya. Dengan isyarat ini, guru dapat menilai kemampuan siswa dalam berkomunikasi itu seperti apa. Yang kedua ada tes bercerita singkat. Di sini guru menunjukkan sebuah benda atau gambar peristiwa, kemudian meminta siswa-siswi untuk mendeskripsikan benda atau menceritakan peristiwa di dalam gambar tersebut. Yang ketiga ada tes bercakap-cakap. Di sini guru memberikan bahan dialog atau percakapan kepada siswa-siswi. Kemudian siswa-siswi akan membacakan bahan dialog itu dan kemudian diminta untuk bercakap-cakap secara berpasangan untuk mengungkapkan kembali bahan dialog yang diberikan guru tadi. Kemudian, guru membimbing siswa-siswi melakukan wawancara itu antar siswa-siswi tentang kehidupan sehari-hari, menanyakan nama, umur, asal, dan lain sebagainya. Yang keempat ada tes berbicara bebas. Contohnya, guru memberikan macam-macam topik kepada siswa untuk berbicara selama beberapa menit. Tentang binatang kesayanganku misal, tentang cita-citaku, tentang pengalaman liburan atau film kesukaan, sehingga nanti siswa akan menceritakannya dengan gaya bahasanya sendiri. Yang B yaitu instrumen asesmen kemampuan berbahasa tulis.
Instrumen asesmen kemampuan berbahasa tulis ini dibagi menjadi dua, yaitu tes kemampuan membaca dan tes kemampuan menulis. Tes kemampuan membaca ialah memahami isi bacaan bahasa Indonesia berbentuk tes subjektif dengan jawaban pendek atau panjang dan lengkap. Selain itu juga dapat disajikan dalam bentuk tes objektif pilihan ganda, melengkapi, menjodohkan, dan yang lain-lain. Dalam tes kemampuan membaca ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes pemahaman kalimat. Tes pemahaman kalimat ini sering dipergunakan untuk mengukur kemampuan siswa-siswi pada kelas rendah. Jenis tes ini biasanya disajikan dalam bentuk kata atau frasa sebagai alternatif jawabannya. Contohnya, diberikan sebuah pertanyaan dengan alternatif jawaban betul atau salah. Contoh, semua makhluk hidup memerlukan sinar matahari, jadi jawabannya benar atau salah. Yang kedua, tes pemahaman wacana. Tes pemahaman wacana dapat mengukur semua aspek kebahasaan seperti penguasaan kosakata, struktur kalimat, dan pemahaman isi wacana. Beberapa tes pemahaman wacana antara lain yang pertama, melengkapi wacana. Jadi, ada wacana yang rumpang atau di tengah-tengahnya ada yang tidak diisi, kemudian siswa dituntut untuk mengisi dengan kata yang sesuai. Yang kedua yaitu menjawab pertanyaan. Jadi di sini diberikan sebuah deskripsi, kemudian diberikan satu atau dua pertanyaan mengenai tentang deskripsi yang telah diberikan. Yang kedua yaitu tes kemampuan menulis. Secara umum, tes tulis dapat diselenggarakan secara terbatas dan secara bebas. Pada tes menulis, jenis pertama tes dilakukan dengan batasan-batasan tertentu secara terbimbing. Bentuk tes kemampuan menulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tes menulis terbimbing. Tes menulis terbimbing adalah tes untuk mengukur kemampuan siswa-siswi dalam menggunakan kosakata dan struktur kalimat. Tes ini digunakan pada siswa-siswi kelas rendah, jadi kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Contoh, gabungkan kedua kalimat ini dengan menggunakan kata karena. Dia lulus ujian, dia rajin belajar. Nah, jadi jawabannya adalah dia lulus ujian karena dia rajin belajar. Nah, untuk yang kedua yaitu menceritakan gambar. Jadi di sini guru menyediakan gambar, kemudian siswa dituntut untuk bercerita sesuai apa yang dilihat pada gambar tersebut. Yang ketiga, tes menulis terpadu. Contohnya, guru membacakan sebuah wacana atau cerita kepada siswa-siswi. Kemudian guru meminta siswa-siswi untuk menulis kembali isi cerita dengan bahasa mereka sendiri. Yang keempat yaitu tes menulis bebas. Tes jenis ini dapat mengukur kemampuan menulis siswa-siswi secara menyeluruh. Jadi, di sini guru menyuruh siswa atau siswi untuk menulis sesuai dengan apa yang sedang dipikirkannya. Yang kedua yaitu instrumen asesmen alternatif atau non-tes. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat perilaku siswa-siswi dalam belajar. Jadi di sini guru dituntut untuk melakukan pengamatan terhadap siswa-siswi yang ada di kelas, kemudian guru menyimpulkan atau mencatat apa saja karakteristik siswa tersebut. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan secara individual. Jadi di sini guru memberikan pertanyaan kepada setiap siswa atau siswi yang ada di kelas. Yang ketiga yaitu menilai tugas siswa-siswi. Untuk menilai perkembangan siswa-siswi juga dapat dilakukan dengan memberikan tugas individu maupun kelompok untuk melakukan survei. Jadi di sini guru hanya melihat dari pekerjaan yang telah diberikan oleh guru, kemudian guru memberikan nilai tersebut. Yang keempat yaitu portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil pekerjaan siswa-siswi yang menggambarkan perkembangan mereka selama pembelajaran berlangsung. Nah, jadi di sini dari penilaian pertama sampai penilaian terakhir itu diamati dan diberikan penilaian apakah siswa ini berkembang atau menurun. Nah, jadi itu yang disebut portofolio.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.